Jadi jelas ya kenapa pantun yang ini rimanya AB-AB. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini contoh pantun saya yang bikin. Nanti saya pingin denger contoh pantun dari kalian. Kalau ini contoh pantunnya. Pantai Kenting, Taiwan Selatan. Main air tidaklah kering. Kalau sudah selesai makan, janganlah cuci piring. Janganlah lupa cuci piring. Itu rimanya apa? Ada yang mau jawab rima pantun yang di samping ini? Ada yang jawab AB-AB. Ada yang punya jawaban lain? Oke, AB-AB lagi. Oke, jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah AB-AB. Oh ya, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tahu bagaimana menghitung suku kata? Kalau yang baris pertama ada berapa suku kata? Baris pertama ya, hitungnya Pantai Kenting, Taiwan Selatan. Ada 9 suku kata. Jadi idealnya satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, berarti sudah jelas ya soal pantun. Kalau misalkan diminta untuk bikin pantun gitu, bisa nggak ya? Oke. Ya, nanti dicoba. Loh, kenapa nggak bisa? Harus bisa. Boleh pantun itu, kalau bingung gimana cara membuatnya, mulai dari ininya dulu, apa yang mau disampaikan. Misalkan, saya bikin pantun ini karena saya mau ngasih pesan ke teman-teman, kalau sudah selesai makan, jangan lupa cuci piring. Nah, nanti dilihat kata-kata yang kan ini, yang kan. Nah, itu dicari yang kira-kira apa ya yang bunyinya sama. Nah ini kan selatan.
Nah, terus janganlah lupa cuci piring. Nanti kita cari yang persamaan bunyinya dengan piring. Nah, misalkan kering. Nah, nanti baru dimainin imajinasinya. Jadi, kalau ditanya pantun ini, itu tujuannya untuk menasihati orang. Kalau sudah selesai makan, jangan lupa cuci piring. Nah, gitu. Lanjut ya. Nah, itu tadi kan puisi lama. Sekarang kita coba memahami puisi baru. Sebentar. Ini kok agak berantakan ya tulisannya. Bisa dilihat layarnya. Bisa ya. Cuman agak kepotong sedikit ya. Iya, agak berantakan. Ini saya juga nggak tahu. Waktu saya bikin, dia tulisannya rapi, tapi waktu diupload dia jadinya berantakan. Nah, kalau yang sudah ada modul, coba dibuka halaman 37. Ya, nggak apa-apa. Kalau belum ada buku, dilihat dulu layarnya. Jadi, ini pembagian puisi berdasarkan tujuannya. Ada yang namanya puisi balada. Nah, balada ini nanti isinya puisinya tuh tragis, terus serius dan tragis. Nah, kalau elegi itu bersifat sedih dan dia itu cenderung menangisi orang yang sudah mati. Nama puisinya itu, ini nama-nama puisi berdasarkan isinya. Kalau puisi ode itu dia pujaan atau sanjungan yang terhadap pahlawan, negara, bangsa, dan digunakan sebagai penghormatan kepada seseorang yang dianggap besar. Misalkan, pernah kan dulu si Chairil Anwar itu membuat puisi tentang Diponegoro, jadi berjudul Diponegoro. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang keempat ada puisi himna, yaitu puisi yang bersifat suci atau mengagungkan Tuhan atau sesuatu yang besar. Jadi dia itu lebih ke religi. Nah, contohnya pujangga-pujangga yang membuat puisi himna adalah Amir Hamzah. Selanjutnya ada puisi satir, puisi yang mengandung sindiran atau ejekan. Yang terakhir, puisi epigram, yaitu puisinya singkat, tapi dia itu tajam dan langsung mengandung nilai kebenaran. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, nanti kalau misalkan ujian, kita nggak disuruh buat puisi yang balada, elegi, ode, atau himna. Kita hanya disuruh membedakan. Misalnya,
puisi balada itu isinya apa, terus nanti puisi satir itu isinya apa. Jadi kita cuma tahu jenis-jenisnya, nggak sampai disuruh membuat puisi jenis ini satu-satu. Nah, gitu. Nah, seperti yang saya bilang, ini jenis puisi baru, tapi masih terikat. Jadi dia ada seperti sajak dua seuntai atau disebut distikon. Jadi ini barisnya tuh hanya dua kayak gitu. Nah, untuk yang sajak tiga seuntai barisnya isinya 3. Adapun yang isinya 4, 5, 6, 7 sampai 8. Bahkan puisi yang namanya soneta itu terdiri dari 14 baris. Nah, untuk sekarang ini kita biasanya taunya adalah puisi yang bebas atau puisi modern. Ini yang paling populer sekarang. Karena setelah tergerusnya waktu, orang-orang mau lepas dari sajak-sajak yang terikat ini. Mereka ingin berekspresi tanpa terikat dengan sajak-sajak yang harus berapa baris, harus satu rima itu terdiri dari apa-apa. Mereka mau bebas. Nah, seperti contohnya yang kemarin, ini contoh-contoh puisi. Nah, ini contoh yang kemarin yang dari modul halaman 8 yang sudah saya bacakan juga, yang judulnya Malam Lailatul Qadar. Nah, kalau ini dia masih terikat. Sama kan ya, ini satu bait terdiri dari 4 baris. Ini juga semuanya sama. Nah, tapi sekarang ada puisi-puisi yang baru seperti ini yang di halaman 12. Saya dibuka halaman 12. Nah, dia sudah nggak sama lagi. Ini bait pertama ada 4 baris. Tapi di bait yang selanjutnya ini gabung jadi satu ya, ini cuman pindah halaman. Ini saya fotokan, jadinya dia pisah. Baris yang bait kedua ada 5 baris. Yang bait ketiga ada 3 baris. Tapi yang bait terakhir hanya 1 baris. Nah, ini contoh puisi yang sudah bebas. Ini contoh puisi dan tidak terikat. Nah, jadi ini contoh puisi yang bebas dan tidak terikat. Kalau yang sudah ada modul, coba dibuka halaman 12. Ini puisinya baru, karena dia dibuat pada tahun 2002. Nah, ini juga contoh puisi yang bebas juga. Karena setiap antara bait yang pertama dan bait yang kedua, jumlah barisnya sudah tidak sama. Nah, inilah yang disebut puisi yang bebas. Nah, kalau yang mau tahu contohnya puisi balada atau berisi cerita yang serius dan berakhir tragis, yang misalkan isinya bencana seperti itu, biasanya ini W.S. Rendra yang membuat. Bisa dibuka halaman 37. Nah, ini contohnya puisi dari W.S. Rendra. Bisa kelihatan ya layarnya.